Skip, skip. Eits, yang ini nggak boleh di skip ya. Untuk adik-adik yang ingin belajar bareng Kak Evan via online, yuk daftar sekarang juga. Hanya dengan Rp35.000, kamu sudah bisa belajar dengan Kak Evan untuk membahas soal sumatif akhir tahun atau ujian sekolah untuk kelas 6. Info lebih lanjut langsung aja hubungi nomor yang tertera di samping berikut. Dengan Rp35.000 kamu sudah dapat soal-soal, kemudian belajar dengan Kak Evan. Selain itu kamu dapat tips dan trik dalam mengerjakan soal ujian sekolah. Tunggu apa lagi? Langsung saja daftar sekarang juga. Info lebih lanjut ada di nomor itu ya. Soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat berikut. Wadduha. Ayat di atas merupakan surah Ad-Duha ayat 1 yang berarti titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini merupakan surah yang ke-93 dan arti dari Ad-Duha sendiri itu adalah waktu pagi. Untuk surah Ad-Duha ini terdapat 11 ayat ya adik-adik. Jangan lupa diingat. Kemudian yang ditanyakan adalah arti dari wadduha. Ini berarti demi waktu duha. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini. Urutan ayat 1 sampai 4 dari surah Al-Ala. Yang benar adalah titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 2, Kak Evan akan menjelaskan tentang surah Al-Ala. Nah, surah Al-Ala ini merupakan surah ke-87. Kemudian untuk jumlah ayatnya yaitu ada 19 ayat. Dan arti dari surah Al-Ala itu adalah yang paling tinggi. Nah, di sini adik-adik disuruh untuk mengurutkan ayat 1 sampai 4. Berarti untuk jawaban dari soal ini yaitu ada di pilihan B. Nomor 2, 3, 1, dan 4. Soal nomor 3, Aisyah, seorang siswa kelas 6, sedang membaca salah satu ayat dari surah Al-Ala. Ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal dibandingkan kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang dilakukan hendaklah bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi ayat yang sedang dibaca Aisyah adalah titik. Nah, adik-adik, untuk bunyi ayat yang dibaca Aisyah yang memiliki arti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di pilihan C. Wal akhiratu khairu wa abqa. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Makna ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk pernyataannya. Yang pertama, orang yang celaka adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada di dunia. Nomor 3, mengutamakan mencari bekal di kehidupan akhirat. Nomor 4, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Untuk jawabannya, nomor 4 itu ada di pilihan A. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa bertasbih. Lanjut lagi soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut ini. Makna yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah titik.
Wa dzakaros ma rabbihi fasolla. Nah, ini artinya adalah selalu mengingat Allah melalui zikir dan melaksanakan sholat. Jawabannya ada di pilihan B. Lanjut di soal nomor 6. Arti surat yang sesuai dengan kandungan hadis di atas adalah titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal ini itu ada di pilihan C. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Kemudian soal nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang termasuk kandungan surah Al-Ala ayat 9 adalah titik, titik, titik. Adik-adik perlu diingat untuk makna surah Al-Ala ayat 9. Artinya adalah maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Oleh sebab itu, berikanlah kaummu peringatan dengan Al-Quran yang kami wahyukan dan mudahkan kepadamu karena peringatan itu bermanfaat. Nah, berarti dari makna surah Al-Ala ayat 9 ini yang bisa diterapkan dari pernyataan 1 sampai 4 ada di nomor 1, yaitu Muzaki seorang pendakwa, setiap dakwanya selalu memberikan peringatan. Ada kata peringatan kepada pengunjungnya agar semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Jawabannya ada di pilihan A. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan ayat berikut ini. Yang bergaris bawah hukum bacaannya adalah titik, titik, titik. Pada soal ini belum ada yang digaris bawahi ya. Nah, ini Kak Evan beri garis bawah. Hukum bacaannya di sini terdapat hamzah. Berarti ini adalah mad wajib mutasil. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 10. Hasan biasanya ranking 1 di kelas. Tetapi karena sering membantu ibunya yang sedang sakit, hasil tes yang didapat nilai-nilainya menjadi turun. Ia merasa sedih dan takut dianggap tidak pintar lagi oleh teman-temannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, solusi terbaik yang sesuai dengan makna surah Ad-Duha adalah titik, titik, titik. Nah, untuk solusi terbaik sesuai dengan makna surah Ad-Duha itu ada di jawaban B. Tetap bersemangat belajar sambil berbuat baik kepada orang tua karena Allah tidak akan meninggalkannya. Berikutnya ada di soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya, berdasarkan penjelasan di atas, contoh yang mencerminkan sifat al-muhyi dalam kehidupan sehari-hari adalah titik, titik, titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu sifat al-muhyi. Jadi adik-adik, sifat al-muhyi yaitu Allah Maha menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini terdapat kata Dia yang menciptakan kehidupan, menghidupkan hati yang mati, dan memberikan kekuatan kepada makhluk untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi untuk jawaban soal nomor 11 itu ada di pilihan A. Allah menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah yang gersang. Nah, untuk tanahnya gersang ini berarti tanah yang tidak subur. Tumbuhannya mati, kemudian diberi hujan, akhirnya hidup kembali. Soal nomor 12, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang mencerminkan penerapan makna Asmaul Husna Al-Ghafar? Nah, sebelum Kak Evan menjawab ini, Kak Evan akan mengingatkan kembali apa itu arti dari Al-Ghafar. Al-Ghafar berarti Maha Pengampun.
Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 untuk yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ghafar itu terdapat di pilihan A, yaitu nomor 1, seorang guru yang memaafkan kesalahan muridnya. Setelah murid tersebut meminta maaf dengan jujur, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian lanjut lagi, kita berada di nomor 13. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu baik manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun makhluk yang lain. Hanya caranya berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, lafal di samping berhubungan dengan Asmaul Husna titik titik titik. Asmaul Husna yang dimaksud sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik titik titik. La haula wala quwata illa billah. Untuk jawaban soal nomor 13 yaitu as-somad, yang berarti maha dibutuhkan. Di sini terdapat kata kunci tempat bergantung segala sesuatu. Nomor 14, Salsabil dan Kistina adalah teman sekelas. Ketika di kelas, Salsabil menjatuhkan tempat pensilnya Kistina sampai rusak. Salsabil meminta maaf kepada Kistina, kemudian Kistina memaafkan kesalahan Salsabil. Narasi di atas merupakan contoh perilaku yang berhubungan dengan Asmaul Husna titik titik titik. Di sini terdapat kata kunci yaitu meminta maaf dan memaafkan. Berarti untuk jawaban soal nomor 14 yaitu berada di pilihan B, Al-Afu, yang berarti Maha Pemaaf. Nomor 15, pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah titik titik titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Di sini ada Asmaul Husna, kemudian ada artinya. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan satu persatu dari arti Asmaul Husna yang berada pada tabel. Yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar itu berarti Maha Pengampun. Jadi pasangan nomor 1 yaitu ada di huruf A. Kemudian Al-Afu, Al-Afu Maha Pemaaf. Berarti pasangan nomor 2 itu adalah huruf C. Kemudian Al-Wahid. Al-Wahid itu adalah Maha Tunggal. Berarti pasangan nomor 3 adalah huruf B. Kemudian nomor 4 As-Somad. As-Somad berarti Maha Dibutuhkan. Untuk pasangan nomor 4 ini berada di huruf D. Allah tempat meminta. Jawaban yang paling benar nomor 15 itu ada di pilihan D. 1A, 2C, 3B, 4D.